Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang ruang vektor umum sebagai salah satu topik dari mata kuliah Kalkulus 2 di program studi TRB Politeknik Ati Padang. Beberapa topik pembelajaran kali ini adalah tentang ruang vektorial, berikut juga dengan pengertian dari subruang, bebas linier, koordinat dan basis, serta dimensi. Vektor itu bisa memiliki komposisi bilangan real dan juga bilangan kompleks. Tetapi untuk topik kali ini kita hanya membahas ruang vektor dengan bilangan real atau disebut dengan ruang vektor real. Jadi contohnya kita memiliki dua vektor U dan V. Jadi jika dua vektor U dan V ini ditambahkan, maka nilainya akan sama dengan nilai U dan V itu sendiri. Seperti contoh di bawah ini ya. Nah, begitu juga jika vektor itu merupakan sebuah fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Jadi, ketika dua fungsi ini kita tambahkan, f dan g, maka nilainya akan sama dengan penambahan dari kedua fungsi itu sendiri. Ini contohnya kita bisa lihat visualisasi bagaimana jika vektor itu merupakan sebuah fungsi. Jadi pada gambar A kita lihat ini ada fungsi f yang ada di bawah dan fungsi g yang ada di atas. Jadi nilainya akan sama jika kedua fungsi ini ditambahkan atau nilai hasil dari dua fungsi ini ditambahkan. Ya. Kemudian pada gambar B kita lihat perkalian skalar K dengan hasil dari fungsi f. Ya, jadi nilainya akan berlaku untuk perkalian skalar juga. Nah, untuk gambar C ini kita lihat jika satu nilai dari fungsi kita kalikan dengan negatif, maka posisinya akan berbalik arah ya, atau dalam hal ini dia berada di bawah sumbu Y negatif. Nah, sekarang langsung saja kita coba dengan satu latihan ya. Misalnya kita punya vektor U, U1, U2, dan vektor V, V1, V2. Nah, kita ingin mencari nilai satu vektor yang merupakan fungsi dari U plus V, yaitu U plus P plus 1, ya. Dan nilai dari satu fungsi skalar K plus K kali U atau KU. Nah, misalnya nilai vektor U itu sendiri adalah 0,4 dan V itu adalah 1 negatif 3. Ya, kemudian nilai perkalian dari skalarnya itu adalah 2. Jadi caranya gampang banget. Kalau misalnya kita punya satu fungsi seperti ini, maka kita tinggal tambahkan saja sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini karena fungsinya itu adalah U plus V plus 1, jadi untuk nilai vektornya juga kita lakukan seperti itu, 0 plus 1 plus 1, karena ini sesuai dengan fungsinya. Jadi kita dapatkan nilai dari vektor fungsinya itu adalah 2,2. Nah, kemudian kita kalikan dengan skalarnya. Skalarnya tadi adalah KU. Jadi nilainya adalah KU1 dan KU2. Di sini vektor V-nya tidak masuk ya, karena sesuai dengan fungsi yang diberikan. Jadi 2 kali 0 itu nilainya 0, dan 2 kali 4 itu nilainya 8. Jadi kita dapatkan 0,8 titik ya. Jelas ya? Berikutnya kita akan bahas mengenai subspace atau subruang. Jadi salah satu vektor bisa merupakan bagian dari vektor besar yang lain. Jadi di sini contohnya pada gambar 421 kita memiliki vektor U dan V, di mana U dan V ini berada di dalam satu ruang dimensi W, ya. Kemudian jika kita tambahkan U dan V, maka kita lihat di sini bahwa vektornya itu keluar sedikit daripada bidang W. Jadi vektor U plus V ini tidak berada di dalam bidang W, ya, tetapi vektor U dan V-nya sendiri berada di dalam bidang vektor W. Nah, kemudian di dalam gambar 422, di gambar yang pertama, gambar A, itu kita lihat ada satu vektor U ditambah dengan vektor V. U plus V ini berada di dalam satu garis linear vektor W. Jadi di sini dikatakan bahwa W itu berada di dalam satu garis yang melingkupi vektor U plus V. Nah, pada gambar yang B, kita lihat di sini ada satu vektor U yang dikalikan dengan besaran skalar K, maka vektor KU itu berada di dalam satu garis linear vektor W. Jelas ya?
Lanjut, ini kita bicara tentang bebas linear atau linear independence. Jadi, dua vektor pada ruang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi adalah bebas linear jika dan hanya jika mereka tidak terletak pada garis awal yang sama ketika garis vektornya ditarik dari titik awal. Jadi contohnya ini ada gambar A. Ya, kita lihat bahwa V1 dan V2 ini adalah tidak bebas linear, jadi linearly dependent, saling bergantungan satu sama lain. Kenapa? Karena garisnya itu berawal dari satu titik yang sama dan arahnya pun sama, ya. Kemudian begitu juga dengan gambar yang kedua, gambar yang B, itu kita lihat walaupun dia arahnya berkebalikan, tapi titik awalnya itu sama, ya. Nah, gambar yang C itu adalah linearly independent, jadi bebas linear. Kenapa? Karena arahnya berbeda, ya. Jadi walaupun titik originalnya itu sama, tapi arahnya V1 dan V2 itu berbeda. Sehingga ini disebut dengan bebas linear. Oke, berikutnya kita lihat dengan bidang 3 dimensi ya. Jadi gambar A itu kelihatan bahwa ada satu bidang yang melingkupi V1, V2, V3. Berarti bidang vektor pada gambar A itu adalah tidak bebas linear. Jadi saling bergantungan ya. Begitu juga dengan gambar B di mana nilai V1, V2 dan V3 berada di dalam bidang vektornya. Tetapi pada gambar C itu kita lihat bahwa vektor 1 itu keluar dari bidang vektornya sehingga itu disebut dengan bebas linear. Nah, berikutnya kita bahas tentang koordinat dan basis. Jadi, secara umum biasanya kita mengenal koordinat itu adalah koordinat XY atau koordinat 2 dimensi dan koordinat XYZ atau koordinat 3 dimensi. Tapi pada dasarnya sebenarnya koordinat itu bukan hanya XY ya. Jadi kita bisa juga membuat satu koordinat yang merupakan fungsi dari temperatur dan waktu misalnya. Kita membuat satu penelitian ya, kita lihat bagaimana pengaruh waktu terhadap temperatur atau sebaliknya. Nah, itu kita bisa buatkan satu sistem koordinat tersendiri. Nah, unit koordinat juga itu bukan hanya 1x1, tapi juga bisa berbentuk yang tidak rektangular, artinya tidak persegi. Jadi, seperti yang kita bisa lihat di sini di gambar 442, bahwa unit koordinat itu tidak rektangular, tidak persegi ya. Jadi ini agak sedikit miring. Nah, ini kita ambil contoh standar basis pada ruang 3 dimensi itu adalah I, J, dan K. Secara umum kita lihat seperti ini. Kemudian pada basis polinomial P pangkat N itu kita lihat seperti ini, di mana P pangkat 0 itu adalah 1, P pangkat 1 itu adalah X, P pangkat 2 adalah X kuadrat, dan seterusnya dengan P pangkat N adalah X pangkat N. Nah, kita ambil contoh, bisa dilihat di buku pada latihan 9 ya. Misalnya pada ruang 3 dimensi diketahui kita memiliki 3 vektor dengan nilai vektor V1, V2, dan V3 adalah sebagai berikut ya. Kemudian kita ingin mencari koordinat vektor dengan nilai V itu adalah 5, 1, negatif 9 yang relatif pada basis S dengan nilai S adalah V1, V2, dan V3. Jadi caranya adalah kita masukkan nilai V, 5, negatif 1, dan 9 itu ke dalam satu set sistem persamaan linear berasal dari nilai vektor V1, V2, dan V3. Jadi kita susun seperti kayak gambar ini ya. Jadi dengan memecahkan sistem persamaan linear ini kita dapatkan nilai C1 itu 1, C2 itu negatif 1, dan C3 itu 2. Nah, sehingga kita temukan bahwa Vs itu yang berasal dari C1, C2, C3 itu adalah 1, negatif 1, dan 2. Gampang ya. Nah, kemudian bagaimana jika kita menggunakan nilai V1, V2, dan V3 yang sama, tapi kita mau menentukan vektor V di dalam ruang 3 dimensi dengan Vs-nya yang sudah ditentukan adalah negatif 1, 3, dan 2. Jadi berapa koordinat vektor relatifnya? Nah, jadi kita bisa masukkan ke dalam persamaannya, yaitu negatif 1 dikali V1, 3 kali V2, dan 2 kali V3.
ya. Jadi kita tinggal kalikan saja, maka didapatkan bahwa vektor V-nya itu adalah 11, 31, dan 7. Oke ya. Nah, berikutnya yang terakhir ini kita bicara tentang dimensi. Ya, dimensi pasti udah tahu dong. Ya, jadi ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, ya. Itu yang secara umum. Nah, tapi ada juga namanya dimensi polinomial dan dimensi matriks. Nah, kalau dimensi ruang pangkat 2 itu berarti memiliki 2 basis vektor. Dimensi polinomial dengan P pangkat N maka memiliki vektor basis N plus 1. Dimensi dengan matriks M kali N maka memiliki vektor basis M kali N. Jadi kayak gini contohnya, kita memiliki sistem persamaan linear homogen seperti ini. Ya, jadi sistem ini terdiri dari 5 elemen mulai dari X1 sampai dengan X5. Nah, kita coba tentukan berapa solusinya X1, X2, X3, X4, X5-nya berapa dengan metode eliminasi Gauss-Jordan yang sudah sebelumnya kita pelajari ya. Jadi kita dapatkan bahwa di sini X5-nya itu T, X4-nya 0, dan kita dapatkan X1 itu min S min T, X2 itu S, dan X3 itu min T. Ya. Jadi, setelah kita susuni, kita punya 2 variabel ternyata. Kita punya variabel S dan kita punya variabel T dengan masing-masing vektornya. Sehingga kita dapatkan V1 itu nilai seperti ini dan V2 itu nilai seperti ini. Jadi, karena kita punya 2 variabel S dan T di sini, maka kita punya sistem bebas linear dengan dimensi 2. Oke, sebagai latihan, ini ada 2 soal, gampang banget. Coba kita tentukan koordinat vektor V relatif terhadap basis S dengan nilai V1, V2, V3 seperti ini. Kemudian, coba juga bagaimana menentukan basis dari solusi persamaan linear homogen, seperti contoh yang sebelumnya ya, dengan persamaan seperti ini, persamaan 3 variabel seperti ini. Oke, ini jawabannya. Jadi, silahkan dicoba. Kalau misalnya ada pertanyaan atau jawaban yang berbeda, bisa di-share di komen di bawah ini. Oke, sekian saja topik kali ini tentang ruang vektor secara umum. Kita ketemu lagi dalam video yang berikutnya. Semangat untuk belajar!